Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini berisi tutorial bagaimana cara menggunakan software SPSS dalam mengolah data. Oke, nantinya kita akan menghasilkan beberapa uji sesuai dengan analisis data yang ada. Video ini juga merupakan video yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu Ibu Nihlah. Oke, nanti kita akan mengetahui statistik deskriptif dari sebuah data. Kita juga akan mengetahui uji validitasnya, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dari data tersebut. Itu ya. Oke, kita langsung ke data mentah. Nah, ini data mentah adalah data kuesioner yang ada tentang tingkat kesehatan, atau lebih tepatnya pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Nah, untuk ketiga ini adalah variabel bebasnya, dan tingkat kesehatan atau Y adalah variabel terikat. Nah, ini sudah kita deskripsikan. Di sini sudah ada data mentahnya, data semua dari semua responden. Dan di sini kita memiliki 91 responden. Nah, di sini sudah dituliskan ya teman-teman, jawaban setiap responden dari setiap instrumen variabelnya. Jadi di sini kita deskripsikan dengan ini. Oke, langsung saja ke SPSS-nya. Di sini ada dua jendela, yaitu variable view dan data view. Oke, kita ke variable view-nya dulu. Nah, di sini kita langsung tuliskan aja setiap item variabel data tadi x1.1. Nah, di sini langsung muncul ya. Setelah kita tuliskan nanti akan otomatis muncul seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita nanti tinggal tuliskan x1.1, x1.2, x1.3 dan seterusnya. Oke, kita tulis dulu ya teman-teman. x2.2, x2.3, x2. Kita tuliskan aja sampai variabel terikatnya yaitu Y. Kita tuliskan Y1.1, Y1.2, Y1.3 dan Y1-nya. Oke. Nah, ini type-nya harus numerik semua ya, karena yang kita masukkan adalah data. Oke, langsung ke value. Kita masukkan value dari data ini. Value 1, atau ini keterangannya, keterangan jawaban responden. 1 kita isi sangat tidak setuju. Lalu kita tambahkan value 2, kita tuliskan tidak setuju. Lalu kita add value 3, angka 3 menunjukkan bahwa jawabannya maaf ya teman-teman, jawabannya ragu-ragu. Lalu angka 4 menunjukkan jawaban setuju. Kita add, dan jawaban terakhir yaitu 5, angka 5 menunjukkan
sangat setuju. Nah, kita tambahkan semuanya. Kita oke. Nah, di sini kita bisa langsung copy ya teman-teman untuk variabel lainnya. Nah, di sini sampai x1.3. Untuk x1 kita biarkan seperti semula, non. Nah, kita salin untuk item yang lain. Seperti itu. Nah, kita ke measure, kita ubah skalanya menjadi skala ordinal. Data ordinal ya. Dan kita salin ke semuanya. Nah, untuk yang value-nya non atau yang X1, X2, X3 dan Y1-nya kita ubah ke scale. Seperti itu. Nah, untuk Y1-nya juga scale. Oke. Nah, di sini akan di jendela data view akan otomatis tertulis. Nah, kita langsung salin data mentahnya ke SPSS. Kita salin sampai responden ke 91. Kita ke SPSS, di jendela data view kita salin copy Ctrl V. Nah, kan sudah otomatis terbentuk seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Ini dari X1.1 sampai Y1 dan dari responden pertama sampai responden ke 91. Nah, kita langsung ke analisis data teman-teman. Yang pertama ada deskripsi jawaban responden menggunakan analisis statistik deskriptif pada SPSS. Di sini juga ada keterangannya seperti yang kita sudah masukkan tadi, value-nya. Oke, kita ke SPSS-nya. Caranya, klik analyze, deskriptif statistik, frequency. Kita pilih frequency. Nah, di sini sudah saya masukkan ya sebelumnya. Kita pindahkan dulu yang di tabel sini. Oke, kita mulai dari X1.1 sampai X1.3. Ya, X1-nya tidak diikutkan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul deskripsi jawaban dari kuesioner tersebut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada sudah ditampilkan semua jawaban. Ada frekuensi dari yang menjawab sangat tidak setuju ada 6 responden, tidak setuju 10 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada nilai persennya dari setiap jawaban. Kita lanjutkan, kita pindahkan dulu ya teman-teman dari tabel yang sini, kolom yang sini. Kita lanjutkan X2.1 sampai X2.3. Kita klik OK. Nanti akan muncul hasil yang tabel yang sama dengan hasil masing-masing. Seperti itu. Kita lanjutkan sampai Y1-nya. Nah, kita pindah. Oke, kita lanjut ke X3.1 sampai X3.3. Kita klik OK. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir deskripsi statistik frekuensi. Kita pindah dulu. Lalu kita masukkan Y1.1 sampai Y1.3. Kita pindahkan, klik OK. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke
Analisis data kedua yaitu hasil uji validitas menggunakan analisis korelasi person product moment. Tuh. Nah, seperti yang dicontohkan ini ya. Uji validitas ini digunakan untuk menguji kevalidan dari setiap instrumen. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diajukan. Lalu, bagaimana menentukan validnya? Nah, di sini rumusnya adalah apabila hasil R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut adalah valid. Begitu. Kita langsung ke SPSS, klik Analyze, klik Correlate, Bivariate. Nah, kita pindahkan. Nah, kalau yang ini dari X1.1 sampai X1-nya. Kita pilih Person, Total, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tabel correlation. Nah, yang akan kita pakai adalah yang paling kanan. 0,865 atau 0,865 dengan signifikansi 0,000 seperti itu dan seterusnya. Oke, kita lanjut menghitung validitas dari variabel yang lainnya. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita pindahkan dulu, lalu kita masukkan variabel selanjutnya. Klik OK, karena settingannya sudah sama. Kita lakukan sampai variabel terakhir yaitu Y1-nya. X3.1 sampai X3. Itu ya teman-teman. Nah, kita yang terakhir Y1. Dari Y1.1 sampai Y1-nya. Maaf ya teman-teman. Oke. Seperti ini akan muncul data-data yang seperti tadi, tabel correlation dari setiap variabel. Oke teman-teman. Nah, setelah tadi kita mencari nilai reliabilitas dari setiap variabelnya, nah, nanti kita akan buat tabel uji reliabilitas dengan masukkan nilai yang paling kanan ini. Jadi misalnya 1.1 di sini adalah nilainya 0,957 dengan nilai signifikansi 0,000. Nah, kita nanti akan bikin buat maaf teman-teman, tadi uji validitas. Nah, nanti kita akan buat tabel seperti ini. Di sini ada R hitung dari setiap item variabelnya sesuai dengan hasil di SPSS tadi dengan nilai signifikansi dari semua tadi hasilnya 0,000 ya teman-teman. Di sini juga ada R tabel. Bagaimana cara mendapatkan R tabel? Nah, di sini sudah ada tabelnya dan rumusnya. Di sini ada rumusnya cara dengan DF sama dengan N-2. N adalah total sampel atau responden. Karena kita mempunyai 91 responden, jadi 91 dikurangi 2 yaitu 89. Dan di sini kita menggunakan alfanya 5% atau 0,05. Jadi kita tuliskan 0,208 semuanya. Nah, karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka semua data
yang kita punya adalah valid. Gitu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke SPSS dan kita lanjut ke analisis data selanjutnya, yaitu hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach-Alpha. Sini nanti kita akan mengetahui nilai Cronbach-Alpha dari setiap variabelnya. Oke, kita ke SPS. Caranya klik analyze, kita pilih scale, reliability analysis, dan kita masukkan satu-satu data yang akan kita uji. Seperti sebelumnya ya teman-teman, dan kita masukkan satu-satu data yang akan kita uji. Kita pilih modelnya alpha, lalu kita klik OK. Nanti di sini akan muncul tabel seperti ini, dan ini adalah nilai Cronbach-Alpha dari variabel X1-nya adalah 0,840 seperti itu. Nah, kita lanjut sampai variabel Y. Lakukan seperti cara yang sebelumnya. Kita pindah dulu yang ini, lalu kita ke variabel X2.1 sampai X2.3, kita klik OK. Akan muncul tabel yang sama. Kita lakukan sampai akhir ya teman-teman. Seperti ini. Kita pindah-pindah. Kita masukkan. Ini gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal pindah-pindahin data. Nah, ini yang terakhir variabel Y. Kita pindah dulu yang ini. Lalu kita masukkan variabel Y1.1 sampai Y1.3. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada nilai Cronbach-Alpha dari semua variabel. Dan kita akan masukkan ke tabel uji reliabilitas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada variabel makanan instan, pengawet buatan, pewarna buatan, dan tingkat kesehatan dengan nilai Cronbach-Alpha-nya masing-masing sesuai dengan hasil di SPSS tadi. Nah, karena di keterangannya, nah di sini kita memiliki nilai Cronbach-Alpha yang lebih semuanya ya, semua lebih dari 0,600. Jadi semua data yang kita miliki adalah reliable. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Langsung uji yang keempat, uji asumsi klasik. Di sini ada dua. Yang pertama uji normalitas atau probability plot, dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Seperti itu. Ini sebenarnya sama teman-teman, cuma bedanya yang kedua ada nilai angkanya. Lalu kita klik analyze, kita pilih regression, linear, kita masukkan variabel terikatnya di sini atau variabel Y, dan variabel bebas atau variabel X dari X1 sampai X3 di tabel ini. Oke, lalu kita klik plot, kita pilih normal probability plot, lalu kita klik continue, kita klik OK. Nanti akan muncul gambar seperti ini teman-teman. Nah, gambar ini di sini ada titik-titik teman-teman atau lingkaran-lingkaran. Nah, jika titik-titik ini sesuai atau mendekati jalur garis diagonalnya, maka hasil distribusinya itu normal. Nah, dari hasil data kita dapat kita lihat bahwa titik-titiknya atau lingkaran-lingkaran ini sedikit menjauhi dari garis diagonal di tabel ini ya, di diagram ini.
yang berarti bahwa distribusinya ini tidak normal. Itu ya teman-teman. Nah, ini gambarnya. Oke, kita ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Itu kita langsung ke SPSS-nya, kita klik analyze regression, kita pilih linear. Nah, kita biarkan seperti ini, lalu kita klik save, kita pilih di yang residual, kita klik unstandarized. Nah, lalu kita continue dan klik OK. Kan nanti akan menjelaskannya teman-teman. Klik analyze, kita pilih yang parametric test, lalu kita pilih yang paling bawah. Legacy dialog, kita pilih satu sampel KS ini, lalu kita masukkan yang unstandarized ini ya teman-teman. Kita pindahkan ke tabel sebelahnya, kita pilih normal, lalu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada nilai uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Itu tuh. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Di sini nilai signifikansi yang kita dapat adalah 0,000, yang dimana berarti nilai signifikansi data kita kurang dari 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal, seperti yang didapatkan dari hasil uji normalitas probability plot tadi, yaitu lingkaran-lingkarannya sedikit menjauhi garis diagonal, yang berarti tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Baik teman-teman, kita masuk ke analisis data yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini ada analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Untuk yang pertama, analisis regresi linear berganda diambil dari nilai koefisien yang ada di SPSS tadi. Ini ya, seperti ini teman-teman. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang terbentuk adalah seperti ini, yaitu Y sama dengan A nilai alfa atau konstan, yaitu 1,636 plus B1X1. Di sini nilainya ini ya teman-teman, yang di tabel B ini paling kiri, min 0,043 X1 plus B2X2. Di sini nilainya 0,717 X2 plus B3S3 nilainya 0,259 X3. Seperti itu. Lalu yang kedua, uji simultan F. Di sini diambil dari nilai ANOVA yang ada di SPSS tadi. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai F-nya adalah 42, F hitungnya adalah 42,581. Lalu di uji simultan F ini ada H1, H0, dan 1H1, di mana H0 atau HO berbunyi tidak terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna makanan buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan, sedangkan H1 atau HA-nya adalah terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan secara simultan. Nah, berdasarkan tabel di atas bahwa
nilai F hitung adalah 42,581 dan bernilai positif. Sedangkan F tabel, bagaimana kita cara mengetahui bagaimana kita mendapatkan nilai F tabel, yaitu diperoleh dari nilai dari DF1 atau yaitu jumlah semua variabel min 1 atau 4 min 1, karena kita punya 4 variabel, yaitu Y, X1, X2, dan X3. Lalu semua variabel dikurangi 1, itu 3. Dan DF2 sama dengan N atau jumlah responden dikurangi jumlah semua variabel, atau 91 dikurangi 4, yaitu 87. Pada F tabel ini nah dapat kita peroleh, kita turunkan ya sampai nilai 81. Nah, kita dapatkan nilai F tabelnya sebesar 2,71, sehingga nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 42,581, lebih besar dari 2,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 atau HO ditolak dan HA atau H1 diterima, yang berarti makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan. Lalu yang ketiga ada uji koefisien determinasi yang diambil dari tabel model Sumari di SPSS. Nah, di sini dapat kita lihat ada nilai R square-nya ya teman-teman, yaitu 0,595. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y1 adalah sebesar 59,5%. Sedangkan persentase yang lain itu berasal dari variabel lain yang tidak terdapat di data ini. Yang terakhir ada uji parsial T, diambil dari nilai koefisien sama di SPSS. Nah, sini kita ambil dari nilai hitungnya ya teman-teman. Nah, ini kita lihat T hitungnya. Sini kita menggunakan nilai signifikansi, taraf signifikansi 5% atau 0,05. Dan derajat kebebasan DF sama dengan N atau jumlah responden dikurangi K atau jumlah variabel, yaitu 91 dikurangi 4, yaitu 87. Dan kita dapatkan untuk T tabelnya sebesar 1,98827. Sehingga penulisan hipotesis setiap variabel disimpulkan sebagai berikut. Untuk variabel 1 atau makanan instan, sebentar ya teman-teman. Nah, sehingga dari nilai T hitung, perbandingan nilai T hitung dan T tabel yang kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah uji hipotesisnya untuk variabel 1 atau variabel makanan instan. Nah, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y1 adalah sebesar 0,766, yaitu yang dimana lebih besar dari taraf signifikansi,
dan nilai T hitung min 0,299 yang lebih kecil dari T tabel yaitu 1,98827, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau HA ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh makanan instan atau X1 terhadap Y1. Hipotesis yang kedua, kita dapatkan nilai T hitungnya 4,639 yang dimana lebih besar dari T tabel yaitu 1,98827, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 atau warna pengawet buatan terhadap Y1 atau tingkat kesehatan. Lalu hipotesis yang ketiga, diketahui nilai T hitung adalah 2,078 yang dimana lebih besar dari T tabel yaitu 1,98827, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh X3 atau warna buatan terhadap tingkat kesehatan. Seperti itu teman-teman. Nah,